Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Waqaf yang insyaallah malam hari ini kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita bisa kembali bertemu tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan dua poin hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu sehat walafiat, sehat roh dan jasmani kita, lalu kemudian kita masih dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita masih di kitab yang sama, yaitu kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, ringkasan-ringkasan hukum-hukum Islam, ya, atau kitab fikih muyassar. Dan tentunya hadirin, tujuan kita sama, yaitu mengharapkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mengharapkan petunjuk agar kita senantiasa istiqomah, sebagaimana petunjuk inilah yang senantiasa kita pinta di setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ini yang senantiasa kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan atau ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan-jalan seperti yang orang-orang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bersama bahwasanya kegiatan rutin kita ini tentunya membutuhkan perjuangan, atau kata-kata kerennya effort, ya, yang kita dituntut untuk senantiasa bermujahadah. Walaupun tentunya kita semua yang ada di sini pastinya memiliki kesibukan masing-masing, kesibukan dengan urusan-urusan dunia kita, sampai terkadang apa yang kita lakukan atau kegiatan rutin kita di setiap malam Senin ini tentunya sangat membutuhkan perjuangan yang lebih, dan tentu membutuhkan kesabaran, karena kesabaran inilah yang ternyata jarang daripada hamba-hamba Allah memiliki kesabaran ini, dan kemudian mau bersusah atau berletih-letih untuk diam sejenak, ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya pasti muncul satu pertanyaan,
Kok bisa Ustaz? Apa sih yang menyebabkan kita semua seperti itu? Dan penyakit ini memang bukan hanya jamaah yang mendapatkan, ustadznya juga begitu. Ya, saya sering menyampaikan itu. Ya, di pekan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol. Ya, ada kurang lebih beberapa orang. Saya bilang saya itu kalau mau mengisi kajian, memang betul-betul butuh perjuangan yang tinggi. Ditambah lagi saya siap-siap ini penampilan karena ada Ustadz Budi yang selalu merekam, saya bilang. Jadi memang butuh perjuangan, saya bilang ini. Ya. Namun hari ini karena Allah Subhanahu wa taala, begitu kita telusuri, kita banyak mendengar, kita banyak melihat dan membaca apa sebenarnya yang menyebabkan manusia itu mengalami kondisi yang demikian. Ternyata hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak berbicara tentang manusia dan dunia. Inilah yang ternyata membuat hati kita itu susah untuk khusyuk. Artinya kita terlalu banyak membicarakan perkara-perkara dunia dan membicarakan perkara-perkara manusia. Padahal salah seorang ulama menyebutkan sebagaimana pernyataan dari Abdullah bin Aun, beliau menyebutkan bahwasanya menyebut-nyebut perkara manusia itu adalah penyakit. Ya, jadi menyebut-nyebut perkara manusia itu adalah penyakit. Dan obatnya adalah dengan memperbanyak menyebut Allah. Maknanya apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu senantiasa menjadi tentram, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hatiku akan senantiasa tentram. Ya. Jadi kata beliau, terlalu banyak kita kemudian membicarakan perkara manusia, urusan manusia, ya, kemudian perkara-perkara yang berbau dunia, maka ini terkadang yang membuat hati kita itu menjadi malas, yang membuat kemudian hati kita ini sedikit melemah untuk perkara-perkara akhirat. Ya. Terkadang kita bisa untuk berlama-lama duduk, ya, ngobrol 2 jam, 3 jam membicarakan perkara dunia, tapi coba kita lihat, sulit atau sedikit bagi orang yang mampu untuk duduk walaupun hanya sekitar 30-40 menit untuk mendengarkan perkara-perkara akhirat, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 hadis. Berat bagi mereka. Kenapa? Karena membicarakan perkara manusia itu manis. Maka inilah makna daripada kata beliau bahwasanya banyak membicarakan perkara manusia, urusan manusia, ya, maka itu akan menjadikan penyakit hati, dan memperbanyak berbicara tentang Allah, mengingat Allah, maka itu adalah obat daripada hati. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan sekaligus tetap memberikan semangat kepada para jamaah sekalian, jadikanlah waktu ini menjadi waktu tetap kita. Ya. Masukkan dia di dalam jadwal rutin kita, bahwasanya di setiap malam Senin ini saya berusaha untuk bisa mengosongkan jadwal, dan kita fokus untuk memberikan ruang untuk diri agar bisa mengupgrade diri, menambah keimanan, dan nantinya akan menjadi hujjah di sisi Allah, menjadi alasan di sisi Allah bahwa kita ternyata pantas untuk masuk ke dalam surga Allah.
Karena nanti kan setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban, ya, waktunya, kemudian umurnya, dan insya Allah apa yang kita lakukan malam hari ini ya akan menjadi alasan, yang akan menjadi hujjah di sisi Allah, bahwasanya kita tidak hanya menghabiskan waktu untuk perkara dunia dan perkara manusia, kita juga menempatkan diri kita, waktu kita untuk berbicara tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait materi kita di kajian di kajian kitab Fiqih Al-Muyassar. Kemarin kita masuk di bab yang ke-10, yaitu tentang sholat Jumat, dan kita telah menjelaskan beberapa poin. Kemarin kita menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu hukum dan dalil disyariatkannya sholat Jumat. Kemudian yang kedua, kewajiban ini ditekankan kepada siapa. Lalu kemudian kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu waktu, ya, waktu masuk dan waktu berakhirnya sholat Jumat itu. Saya kira ini penting hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui kapan masuk waktu Jumat dan kapan berakhir daripada Jumat itu, atau kapan orang itu terhitung dia tetap mendapatkan sholat Jumat. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur, atau dikerjakan pada waktu zuhur, ya, tentunya di siang hari. Dari sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Kita pernah menjelaskan terkait tentang waktu-waktu sholat. Kita telah sampaikan bahwasanya waktu zuhur, kapan masuk waktu zuhur dan kapan berakhir waktu zuhur. Namun hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait tentang waktu Jumat perlu kita pahami di sini bahwasanya waktu Jumat itu berbeda dengan waktu zuhur. Kalau zuhur waktunya panjang, ya, waktunya panjang sampai sebelum masuknya waktu berikutnya, maka kita masih bisa mendapat zuhur. Berbeda dengan Jumat. Waktu Jumat di sini dijelaskan bahwasanya adalah sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda itu sama dengan panjang benda itu sendiri. Berdasarkan hadis dari Malik, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hinan tamilu syams. Jadi kata beliau, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat pada saat matahari itu sudah condong. Ya. Jadi ketika matahari sudah pas berada di atas titik bayang itu, kemudian condong ke kanan sedikit, maka itu sudah masuk waktu Jumat. Ya. Ini diriwayatkan dari perbuatan para sahabat. Berdasarkan hal ini, maka barang siapa yang mendapatkan satu rakaat darinya sholat Jumat sebelum waktunya keluar atau habis, maka dia telah mendapatkan Jumat. Dan bila tidak mendapatkan satu rakaat, maka hendak dia melakukan sholat zuhur. Berdasarkan sabda Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sebuah sholat, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Jadi maknanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan orang itu masih terhitung mendapatkan sholat Jumat? Dia masih terhitung mendapatkan sholat Jumat pada saat, di sini disampaikan, pada saat dia masih mendapatkan satu rakaat terakhir. Maka kapan terhitung satu rakaat terakhir? Pada posisi kapan? Pada posisi di mana? Ya, di sini dijelaskan, yaitu masih terhitung mendapatkan satu rakaat, ya, ketika dia berhasil melakukan ruku dengan sempurna tanpa ada ketergesa-gesaan. Ya, jadi
ketika dia mungkin masbuk, kemudian terlambat mendapatkan salat Jumat, ketika dia masih bisa mendapatkan imam masih mendirikan atau mengerjakan salat Jumat pada rakaat yang kedua, ya, dan dia masih mendapatkan imam dalam posisi ruku, maka dia masih mendapatkan atau masih bisa dikatakan mendapatkan hitungan salat Jumat. Namun ketika imam sudah berdiri sempurna, ya, maka dia sudah tidak terhitung lagi mendapatkan satu rakaat salat Jumat. Maka apa yang harus dilakukan? Maka dia hanya bisa mendapatkan atau melakukan salat zuhur. Ya. Jadi ini menjadi satu kehati-hatian bagi kita, ya. Jangan sampai menunda-nunda waktu. Belum, masih panjang ceramahnya Ustaz. Ya, begitu sampai ternyata Ustaznya sudah selesai ruku, ya, sudah bangkit dari ruku, ini sudah kita tidak mendapatkan satu rakaat. Ya. Jadi di sini dijelaskan dalam satu hadis, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sebuah sholat, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Artinya batasnya sebelum dia masih mendapatkan imam dalam posisi ruku, maka dia masih mendapatkan sholat Jumat tersebut. Kemudian kita masuk di bagian yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah. Ya. Khutbah adalah salah satu rukun sholat Jumat. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwasanya khutbah ini merupakan rukun daripada sholat Jumat itu. Jadi artinya kalau dalam pelaksanaan ibadah Jumat itu ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut dikatakan batal. Dan khutbah merupakan salah satu rukun daripada ibadah Jumat tersebut. Sholat Jumat tidak sah kecuali dengannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Khutbah Jumat terdiri dari dua khutbah. Ya, jadi khutbah Jumat itu terdiri dari dua khutbah. Ada khutbah yang pertama, kemudian duduk sejenak, lalu kemudian bangkit khutbah yang kedua. Ya, biasanya di khutbah yang kedua ini ditutup dengan doa-doa dan rangkuman daripada materi yang pertama. Disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat agar kedua khutbah dilakukan sebelum sholat. Nah ini, ya, jadi kita pernah mendapati ada satu masjid yang ternyata dia tidak jadi sholat Jumat karena khotibnya tidak datang. Ya, jadi ada yang berinisiatif, sudah tanpa khutbah kita sholat Jumat aja. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Nah ini tidak terhitung sholat Jumat. Kenapa? Karena ada satu rukun yang dia tinggalkan. Ya, padahal jelas kita pernah sampaikan bahwasanya nanti di sini, ya, kita akan ajarkan bahwasanya seperti apa sih sunnah-sunnah khutbah. Ya, khutbah itu gampang sekali sebenarnya. Ya, cukup kita naik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sini insyaallah kita akan jelaskan. Ya. Kita masuk di bagian yang kelima, sunnah-sunnah khutbah, hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sangat penting agar tidak lagi ada kejadian-kejadian yang serupa, yang satu masjid tidak jadi mengerjakan sholat Jumat karena khotibnya tidak ada. Ya. Jadi disunnahkan mendoakan kaum muslimin dengan doa kebaikan agama dan dunia mereka. Jadi ketika kita naik khutbah, ya, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk sejenak, ya, duduk sejenak sambil mendengarkan muadzin berkumandang, ya, muadzin kemudian dia azan, ya, lalu kita dengarkan, ya, lalu setelah muadzin duduk, barulah kemudian kita menyampaikan. Diawali dengan mendoakan kaum muslimin dengan doa kebaikan agama dan kebaikan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, dan selanjutnya, ya. Kemudian juga kita mendoakan untuk para pemimpin kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan taufik
Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, karena Rasulullah SAW idza khataba yaumal jum'ah da'a wa asyara bi usbuhin wa ammanan nas. Jadi kata Nabi SAW, Rasul apabila berkhutbah pada hari Jumat, maka beliau berdoa sambil menunjuk dengan jarinya dan orang-orang yang mengamini. Ya, jadi disunnahkan ketika berdoa dan di khutbah yang kedua itu sembari mengangkat jari. Ya. Diawali dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin. Ya, boleh di awal salawat itu, ya, boleh juga pada saat mendoakan kaum muslimin. Ya. Posisi jarinya, ya, boleh diangkat pada saat bersalawat kepada Rasulullah, boleh juga diangkat pada saat mendoakan kaum muslimin. Kemudian hendaklah yang menyampaikan dua khutbah dan yang menjadi imam dalam salat Jumat adalah orang yang sama. Jadi sunnahnya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebaiknya yang menjadi imam adalah yang khutbah. Ya, jadi sunnahnya seperti itu. Dia khutbah, setelah itu menjadi imam. Ya, walaupun di masjid-masjid kita, ya, pada umumnya itu berbeda-beda, ada semua fungsinya masing-masing. Ya, kalau kita masuk masjid itu sudah ada itu Bilal, imam, khotib, sama apa itu yang satunya? Bilal, imam, khotib, tiga aja ya? Tiga aja. Ya, jadi terkadang kita juga agak ragu-ragu mau maju ke depan. Oh, ini bukan posisi saya kayaknya. Ya, seperti itu. Kemudian hendaklah dia meninggikan suaranya sesuai dengan kemampuannya, serta berkhutbah dengan berdiri berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tarakuka qa'iman. Ya, dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi sunnahnya dalam berkhutbah itu, ya, hendaknya dia meninggikan suaranya. Ya, karena ini juga merupakan sunnah, Pak. Ya, walaupun ya kita juga tidak bisa memaksakan, ya, karena kan beda orang itu terkadang beda dialek, Pak. Ya, kita nggak bisa memaksakan orang yang punya suara yang memang lembut, kemudian kita memaksakan untuk keras, tidak. Tetapi makna di sini meninggikan, mengusahakan untuk berlaku tegas ketika menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sudah ngantuk, tambah kemudian imamnya juga seperti itu, akhirnya jamaahnya tidur semua. Ya, kalau tidak tidur batuk-batuk, lama gini, kenapa lama sekali? Ya, tapi semangat juga kita kalau dapat imam, dapat khotib itu yang sejak awal penyampaiannya itu berapi-api, kan semangat juga kita. Ya, ketika dia menyampaikan nasihat, ya, ketika dia menyampaikan ayat-ayat Allah yang berupa ancaman, ya, kemudian ketika dia mendoakan kita, saya kira ketika seorang khotib itu tegas dalam menyampaikan ceramahnya, maka insya Allah kita juga jamaah itu semangat. Ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil wa tarakuka qa'iman, dan mereka tinggal dalam artian dan mereka tinggalkan kamu Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Ini sebenarnya ada kisahnya ini, jamaah sekalian, dalam surah Al-Jumu'ah ini. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sedang menyampaikan khutbah, kemudian pada saat itu datang kafilah dagang. Ya, jadi kafilah dagang membawa dagangan kebutuhan. Ya, pada saat Rasulullah itu kemudian ceramah, sebagian sahabat itu meninggalkan Rasulullah untuk kemudian menghampiri para pedagang itu, ya, karena kebetulan juga yang dibawa oleh para pedagang itu memang kebutuhan sehari-harinya mereka. Ya, maka ini juga dalil yang menjadi salah satu hujjah bahwasanya tidak dibenarkan seorang jamaah itu berbicara ketika khotib atau seorang ustadz menyampaikan ceramahnya di atas mimbar.
Dan juga ini juga yang menjadi hujjah atau menjadi alasan dalil bahwasanya tidak sah sholat Jumat seseorang yang kurang dari 40 jamaah. Ini juga yang diangkat menjadi dalil. Ya, kalau kita pernah mendengar bahwasanya syarat sah sholat Jumat itu minimal ada 40 orang. Nah, jadi ini yang diambil jadi dalil. Jadi ketika ketika para sahabat itu meninggalkan Rasulullah, maka Rasulullah itu berdiam sejenak. Ya, berdiam sejenak. Ya, sembari menunggu mereka datang, baru kemudian Rasulullah melanjutkan khutbah ini. Ya, jadi kalau ada kita mendengarkan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan tidak sah sholat, ya, kecuali 40 jamaah. Jadi ini salah satu dalilnya. Ya, ini juga yang diangkat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadi dalil bahwasanya syarat sah Jumat itu adalah 40 orang. Ya, jadi ini ada perbedaan pendapat ya hadirin berkenan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita insyaallah ya kita mengikuti dalil yang pertama dalam surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk kalian menunaikan salat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini dalil bahwasanya ketika telah memenuhi 3 orang itu, maka sudah boleh untuk kemudian melaksanakan salat Jumat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah, dan berjamaah itu tentunya lebih dari 1. Ya, 2, 3. Ya. Jadi ada yang khutbah, kemudian ada jamaah, ya. Kemudian ya, yang satunya bisa jadi muadzin. Maka ini sudah terpenuhi untuk kemudian mengerjakan sholat Jumat. Tentunya dalam kondisi tertentu yang melakukan hal ini. Kemudian hari ini Allah Subhanahu wa taala hendaknya berkhutbah itu di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi sunnahnya seorang khotib itu ya naik ke atas mimbar atau tempat yang tinggi untuk menyuarakan atau menyampaikan dakwahnya. Ya. Jadi ini mimbar ini merupakan sunnah juga. Mungkin jamaah yang di sini pernah mendengar kisah pohon yang menangis kali ya, pohon kurma yang menangis. Yang dulu pohon kurma itu menjadi tumpuan Rasulullah ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan khutbahnya ketika sholat Jumat. Ya, jadi satu ketika ada seorang sahabiah, ya, seorang wanita yang dia kemudian memberikan saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki anak, ya, yang pandai untuk membuat mimbar. Ya, bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Apakah kamu berkenan untuk kami bikinkan mimbar supaya posisinya itu lebih tinggi daripada jamaah. Kalau mimbarnya Rasulullah itu bertangga-tangga Pak, bukan seperti ini ya. Nah, kalau di At-Tauhid itu itu persis begitu. Ya, jadi mimbar sunnah yang kita sampaikan begitu. Jadi hanya tangga-tangga, ya, sebagaimana hadis yang ketika Rasulullah SAW itu menapaki satu tangga, kemudian beliau mengaminkan, menapaki lagi tangga dalam hadis itu toh, ya, yang Rasulullah SAW itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau ketika naik ke atas mimbar itu kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Ya, kita tidak bahas itu, kita melanjutkan kisah daripada sahabiah ini. Jadi kemudian Rasulullah SAW, ya silahkan kata Rasulullah. Akhirnya dibikinkanlah mimbar. Setelah jadi mimbar itu, ya disimpanlah di masjid Rasulullah SAW. Kemudian masuklah di hari Jumat. Jadi ketika Rasulullah SAW itu naik ke atas mimbar itu, ya para sahabat ini terheran-heran. Ya kok bisa ya ada suara anak yang menangis, seperti tangisan anak kecil yang merengek-rengek, ya terseduh-seduh. Jadi sahabat bilang nggak mungkin, ini sholat Jumat ini.
Masa iya ada anak kecil yang menangis seperti itu? Dan Rasulullah juga tidak memiliki anak kecil, ya. Maka ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, ya setelah Rasulullah SAW, karena sahabat cukup terganggu dengan kondisi itu, lalu kemudian Rasulullah SAW itu turun, ya, kemudian memeluk kurma atau pohon kurma tersebut, ya, dipeluk oleh Rasulullah SAW, kemudian diperhatikan dan dilihat oleh para sahabat, dan Rasul mengatakan, seandainya ya saya tidak turun untuk kemudian memeluk dan mendiamkan, ya maka ya sampai hari kiamat dia akan terus menangis. Ya, apa yang menyebabkan seperti itu? Ya, karena dia merasa ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dahulu katanya setiap Rasulullah itu ceramah, khutbah, ya maka pohon kurma itulah yang menjadi sandaran beliau, pegangan beliau. Ya, dan pohon kurma itu takut tidak lagi bisa mendengar nasihat dari Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, walaupun ada beberapa kisah-kisah yang kemudian menceritakan hal yang serupa, ya, kisah-kisah yang menceritakan hal yang serupa, bahwasanya ada pernah Rasulullah mendengarkan bebatuan, pepohonan yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang bisa mendengarkan tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lanjutkan, ya, hendaknya khatib itu duduk sejenak di antara dua khutbah sebagaimana berdasarkan ucapan Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'imun wa kana yafsilu bainahuma bijulusin. Disunnahkan untuk memendekkan dua khutbah, dan yang kedua lebih pendek daripada yang pertama berdasarkan hadis Ammar yang marfu, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda daripada pemahamannya dalam urusan agama, maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Ini sunnahnya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Khutbahnya yang panjang, kemudian sholatnya yang pendek. Ya, padahal di sini jelas disampaikan bahwasanya bagi seorang khatib, ya, yang memendekkan khutbahnya, ya, maka kata beliau ini menunjukkan tanda kepemahamannya. Jadi saya pernah nonton khutbah yang paling singkat, ya, yang pernah dia sampaikan. Dia seorang ulama di Palestina, kemudian naik di atas mimbar, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul, ya, dia sampaikan wa ulil amri minkum, ya, setelah itu wa'alaikum, baru kemudian dia duduk, dia bersalawat, duduk sebentar, kemudian bersalawat, lalu dia kembali duduk, ya. Nah, ini kalau di tempat kita malah terkadang seorang khotib gengsi juga, ya, ketika dia naik kemudian hanya menyampaikan beberapa potongan ayat, ya, nanti dia merasa gengsi, ya, ini kayaknya khotib ini kurang berilmu, iya, kurang berilmu. Padahal hadisnya dijelaskan bahwasanya salah satu bentuk, ya, tingginya ilmu seseorang itu yaitu dengan dia memendekkan khutbahnya. Tentunya ketika kita seorang khotib memahami hadis ini, ya jangan juga Pak betul-betul pendek, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian mukadimah, kemudian turun, jangan juga, ya, minimal maknanya apa? Maknanya kita bisa merangkumkan dan kita bisa menyimpulkan, dan penyampaian kita atau maknanya artikulasi yang jelas, ya. Jadi ketika menyampaikan itu artikulasinya itu jelas, penyampaian kita itu jelas, jangan bertele-tele. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wajibkan bagi kalian untuk melaksanakan sholat. Ya sudah, jangan bertele-tele dibahas ini, padahal itu juga yang mau dibahas. Akhirnya jamaah ngantuk, kemudian sibuk lihat jam, atau ada paling lucu yang dia sudah mengatakan amin, amin. Itu kunci sudah itu Pak, artinya bosan sudah jamaah itu. Ya, kalau sudah ada sampai jamaah yang amin duluan, nah ini yang bahaya.
Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu memendekkan khutbah, ya, 2 khutbah. Yang kedua itu lebih pendek dari yang pertama. Ya, kemarin kita sudah sampaikan ada seorang ustadz itu, Pak, karena dia lihat kondisi jamaah itu, terkadang jamaah ini nanti di khutbah yang kedua baru ramai. Ya, kalau khutbah yang pertama itu sepi. Ya, nanti sudah duduk, kemudian khutbah yang kedua baru pada datang semua. Akhirnya ustadz ini dia balik. Ya, di khutbah yang pertama dia pendek, di khutbah yang kedua dia panjang. Akhirnya jamaah bilang, kena prank kita ini. Wah, ini ustadz ini, di pranknya kita ini. Ya, ya, walaupun ya Allah alam, ya yang jelas mungkin beliau paham, ya. Jadi ada satu hal yang beliau ingin sampaikan kepada para jamaah. Ya, terkadang ya begitu, Pak, memang sedikit orang yang mendengarkan nasihat, tapi kalau menasehati itu banyak. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pekan depan kita akan bahas tentang perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan pada sholat Jumat atau tidak dibolehkan, ya, ketika ibadah Jumat itu berlangsung. Ya, termasuk juga sholat sunnah Jumat. Ya, ini juga yang banyak diantara kita yang mungkin tidak tahu, ya, apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat, ya, atau hanya ada di ba'diyah. Nah, nanti kita akan jelaskan. Dan juga ternyata ada juga tata cara setelah sholat Jumat, ya, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah itu tidak juga dibenarkan begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita lanjut melaksanakan sholat sunnah. Ya, ini juga tidak dibenarkan. Ya, hendaknya ketika kita mau melanjutkan di ibadah selanjutnya, kita membatalkan itu dengan berpindah tempat atau berbicara. Ya, boleh isi sedikit, Pak, saya di situ, atau bergeser sedikit. Ya, jadi kalau kita terkadang melihat ada jamaah seperti itu, ya mungkin karena beliau memiliki ilmu. Ya, karena ada juga saya lihat jamaah yang ketika karena mungkin dia mau cepat, ya, jadi imam assalamualaikum, assalamualaikum, dia langsung berdiri sholat sunnah dia. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal